Ini menceritakan tentang dunia mitologi Yunani kuno yang penuh dengan dewa-dewi agung, pahlawan legendaris, dan kota-kota yang mendalam pengaruhnya dalam sejarah peradaban barat. Dari puncak gunung Olympus, tempat kediaman para dewa, hingga ke medan perang dan pemikiran filsafat yang berkembang di kota-kota seperti Sparta dan Athena, setiap elemen dalam mitologi ini mengandung pesan yang melampaui zaman. Kisah tentang asal-usul para dewa ini bukan hanya sekadar dongeng masa lampau, tetapi refleksi bagaimana Yunani kuno membayangkan tatanan kosmos dan moralitas. Kisah mereka menjadi pembuka dari deretan peristiwa besar yang menjadikan Yunani sebagai salah satu peradaban terpenting dalam sejarah manusia. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di puncak dunia, tersembunyi di antara kabut abadi dan sinar matahari yang tak pernah padam, berdiri Gunung Olympus, tempat tinggal suci para dewa dalam imajinasi masyarakat Yunani kuno. Gunung ini bukan sekadar formasi geologi, tetapi representasi spiritual dari tatanan ilahi, tempat kekuatan-kekuatan adikodrati menetapkan hukum atas langit, bumi, dan kehidupan manusia. Dari singgasana emasnya, Zeus, sang pemegang petir dan simbol tertinggi otoritas, mengawasi manusia dan dewa, menjaga keseimbangan antara takdir dan kehendak bebas. Zeus dikenal bukan hanya sebagai penguasa langit, tetapi juga sebagai pelindung hukum dan perjanjian. Ia digambarkan sebagai dewa yang agung, namun tak luput dari kelemahan-kelemahan manusiawi seperti kecemburuan dan hasrat. Dalam banyak kisah, Zeus kerap turun ke bumi dalam berbagai wujud untuk berinteraksi dengan manusia, seringkali untuk mengejar cinta atau menyampaikan pesan takdir. Di balik petir dan singgasana, Zeus adalah pengingat bahwa kekuasaan tertinggi pun tetap berada dalam siklus tindakan dan konsekuensi. Sementara itu, Hera, istri sekaligus saudari Zeus, berperan sebagai dewi pernikahan dan keluarga. Ia adalah simbol kekuatan feminin yang melindungi tatanan rumah tangga dan institusi sosial dalam masyarakat Yunani. Namun, Hera juga terkenal karena amarahnya, terutama terhadap perselingkuhan Zeus. Reaksinya seringkali tragis dan mengerikan, namun mencerminkan dinamika sosial dalam rumah tangga aristokratis Yunani, di mana kehormatan dan kesetiaan menjadi aspek krusial dalam struktur patriarkal. Poseidon, saudara Zeus, memegang kendali atas lautan yang luas dan penuh misteri. Dengan Trisula sebagai lambang kekuasaannya, ia mengendalikan gempa bumi, badai, dan pasang surut. Bagi bangsa pelaut seperti orang Yunani, Poseidon bukan hanya dewa, tetapi juga kekuatan yang dapat menentukan hidup atau mati dalam pelayaran. Ia disembah di banyak kota pesisir, terutama karena lautan adalah jalur utama perdagangan, ekspansi, dan peperangan. Hades, yang memperoleh dunia bawah, tidak sering tampil dalam kisah yang sama dengan saudara-saudaranya, tetapi pengaruhnya tetap tak terhindarkan. Sebagai penguasa kematian, ia menjaga jiwa-jiwa yang telah berpindah dari dunia fana ke alam kekal. Dunia bawah Yunani bukan neraka penuh siksaan seperti dalam konsep agama-agama kemudian, tetapi lebih sebagai refleksi dari akhir kehidupan, tempat keadilan abadi ditegakkan, dan jiwa dihargai atau dihukum sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Athena, lahir dari kepala Zeus dalam balutan baju zirah penuh, menjadi dewi kebijaksanaan, strategi militer, dan keterampilan. Tidak seperti Ares yang mewakili kekerasan dan kekacauan perang, Athena mencerminkan kecerdasan dan taktik. Kota Athena, yang dinamai untuk menghormatinya, menjadikan dirinya sebagai pusat budaya, filsafat, dan demokrasi, dengan Athena sebagai lambang pelindung dan inspirator. Ia juga pelindung penenun, pengrajin, dan filsuf, menjadikan perannya multifaset dan mendalam dalam kehidupan sehari-hari warga Yunani. Ares, dewa perang yang digambarkan penuh amarah dan kekejaman, menjadi simbol sisi destruktif dari konflik bersenjata. Ia bukan pahlawan, melainkan perwujudan dari kekacauan dan brutalitas medan perang. Dalam banyak mitos, Ares jarang menang dengan cemerlang, seringkali ditaklukkan oleh kecerdasan atau keberanian manusia, seperti dalam kisah-kisah Athena. Peran Ares menunjukkan bagaimana masyarakat Yunani memandang perang sebagai kebutuhan yang kejam namun tak terhindarkan. Dewi Aphrodite melambangkan cinta, daya tarik, dan keindahan. Ia memiliki kekuatan yang dapat membengkokkan hati dewa dan manusia, mempermainkan rasa dan logika, serta menciptakan konflik besar seperti dalam Perang Troya. Aphrodite menjadi pusat kisah banyak tragedi dan kisah asmara, dari Pygmalion yang jatuh cinta pada patungnya sendiri, hingga Paris yang memilihnya sebagai dewi tercantik. Dalam masyarakat yang sangat memperhatikan estetika, peran Aphrodite tak tergantikan sebagai pengatur emosi dan hubungan.
Dewa-dewi lain seperti Artemis, Apollo, Hermes, dan Demeter melengkapi panorama kekuatan yang meresap ke segala aspek kehidupan manusia. Artemis menguasai hutan dan hewan liar, pelindung perawan dan pemburu. Apollo, dewa cahaya dan musik, menyinari dunia dengan puisi dan nubuatan. Hermes, sang utusan cepat, menghubungkan dunia atas dan bawah dengan sandalnya bersayap, sedangkan Demeter, dewi pertanian, memastikan kelimpahan panen dan keteraturan musim. Dengan kehadiran mereka, mitologi Olympus menciptakan dunia penuh keseimbangan, emosi, dan makna. Bagi orang Yunani kuno, dewa-dewi Olympus bukan sekadar entitas mitologis yang hidup di dunia hayalan. Mereka adalah kekuatan hidup yang mengatur setiap aspek dari keberadaan manusia, mulai dari kelahiran, cinta, hingga kematian. Kehadiran mereka tidak terbatas pada cerita rakyat atau festival, tetapi mengalir melalui kepercayaan dan praktik sehari-hari. Setiap kota Yunani memiliki kuil yang didedikasikan untuk dewa pelindungnya, dan setiap orang Yunani memiliki hubungan pribadi dengan dewa-dewi tertentu, memanjatkan doa dan memberikan persembahan agar mendapatkan berkah atau menghindari murka ilahi. Pentingnya dewa-dewi ini tercermin dalam bentuk ritual keagamaan yang rumit dan beragam. Salah satu yang paling terkenal adalah Olimpiade, yang diadakan untuk menghormati Zeus, sang penguasa para dewa. Kejuaraan olahraga ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi fisik, tetapi juga sebagai cara untuk mempererat hubungan antara manusia dan dewa. Setiap kemenangan dalam Olimpiade dianggap sebagai hadiah dari Zeus, dan perayaan kemenangan diikuti dengan penyembahan yang melibatkan persembahan dan pesta besar. Di sisi lain, dewa-dewi seringkali berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial kota-kota Yunani. Athena, sebagai pelindung kota Athena, bukan hanya menjadi simbol kebijaksanaan, tetapi juga penggerak utama dari struktur demokrasi yang berkembang di kota tersebut. Athena dilihat sebagai dewi yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan nilai-nilai inti dari pemerintahan demokratis di Athena. Rakyat Athena percaya bahwa keberhasilan kota mereka dalam bidang filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan adalah berkat bimbingan Athena. Namun, tidak semua dewa-dewi berfungsi dalam kerangka sosial yang harmonis. Ares, misalnya, meskipun dihormati sebagai dewa perang, mencerminkan sisi kekerasan yang lebih destruktif dari peperangan. Keberadaannya dalam mitologi Yunani menunjukkan ambiguitas perang itu sendiri, sebuah kebutuhan yang seringkali mengarah pada kehancuran, baik bagi pahlawan maupun kota. Meskipun tidak sering dipuja dalam cara yang sama seperti Athena atau Zeus, Ares tetap menjadi bagian integral dari dunia perang yang sangat dipengaruhi oleh mitologi. Setiap kota besar seperti Sparta dan Athena, meskipun berbagi akar mitologis yang sama, memiliki cara yang berbeda dalam menghormati dewa-dewi. Sparta, yang dikenal dengan militansinya, menaruh hormat yang lebih besar pada Ares, dewa perang, sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Masyarakat Sparta dipandang sebagai masyarakat yang menilai keberanian di medan perang sebagai puncak nilai mereka. Oleh karena itu, Ares menjadi lambang yang sangat dihargai, meskipun ia lebih sering digambarkan dalam mitos sebagai dewa yang mengarah pada kekacauan dan kehancuran. Sparta juga memiliki hubungan erat dengan Artemis, dewi pemburu dan pelindung perawan. Masyarakat Sparta menyembah Artemis sebagai pelindung para wanita dan anak-anak, serta sebagai dewi yang memimpin dalam perburuan. Namun, ada nuansa gelap dalam penghormatan ini, di mana para pemuda Sparta, yang menjalani pelatihan keras untuk menjadi prajurit, juga diminta untuk menunjukkan keberanian dan ketangguhan, yang dianggap sebagai bentuk pengorbanan untuk kehormatan dewa. Sementara itu, Athena, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya, menjadi pusat dari kepercayaan dan peradaban di kota Athena. Bagi warga Athena, hubungan mereka dengan dewi ini adalah inti dari cara mereka hidup dan berpikir. Athena bukan hanya dewi pelindung kota, tetapi juga simbol dari seluruh nilai dan prinsip yang mereka anut, keadilan, kebijaksanaan, dan seni. Seiring dengan berkembangnya filosofi Yunani, banyak pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mengaitkan pencapaian intelektual mereka dengan pengaruh Athena, menggambarkannya sebagai sumber inspirasi dalam pemikiran rasional dan moral. Hubungan antara dewa-dewi Olympus dan rakyat Yunani juga terlihat dalam perayaan-perayaan yang diadakan sepanjang tahun. Pesta-pesta ini bukan sekadar perayaan religius, tetapi juga kesempatan untuk memperbaharui hubungan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Festival Panathenaia di Athena, yang diadakan untuk menghormati Athena, adalah salah satu yang terbesar. Di festival ini,
Warga Athena menunjukkan kekaguman mereka terhadap dewi pelindung mereka melalui berbagai acara, termasuk lomba atletik, musik, tari, dan upacara persembahan. Puncak dari festival ini adalah persembahan korban terbesar yang dipersembahkan di kuil Parthenon. Kehidupan sehari-hari orang Yunani juga dipenuhi dengan simbolisme yang berhubungan dengan dewa-dewi mereka. Di pasar, di rumah, dan bahkan di medan perang, mereka selalu mengingat dewa-dewi yang mereka percayai sebagai pengarah takdir mereka. Ritual-ritual sederhana seperti membakar dupa untuk menghormati dewa sebelum memulai pekerjaan besar atau perjalanan panjang adalah praktik yang dijalankan dengan sepenuh hati. Meskipun kehidupan mereka dipenuhi dengan tantangan dan konflik, orang Yunani selalu merasa bahwa dewa-dewi mereka akan memberikan jalan, apakah itu untuk keberhasilan atau untuk pengajaran yang lebih dalam tentang hidup. Dengan segala keanekaragamannya, mitologi dewa-dewi Olympus menggambarkan bagaimana masyarakat Yunani kuno memahami dunia mereka dan peran manusia di dalamnya. Dalam setiap cerita tentang para dewa, ada pelajaran tentang kekuatan, kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Dewa-dewi ini, meskipun seringkali berperilaku seperti manusia dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka, tetap menjadi simbol dari kekuatan dan prinsip yang mengatur alam semesta. Mitologi Yunani, dengan dewa-dewi Olympusnya, tidak hanya membentuk kepercayaan religius masyarakat Yunani, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam terhadap seni dan budaya mereka. Seni patung, lukisan, teater, dan bahkan arsitektur Yunani kuno dipenuhi dengan penggambaran kisah-kisah mitologis dan representasi dari dewa-dewi yang mereka sembah. Di setiap sudut kota Athena dan Sparta, di setiap kuil yang didirikan, tampak jelas bagaimana mitologi menjadi pijakan utama dalam penciptaan karya seni yang masih dikenang hingga kini. Patung-patung besar yang menghiasi kuil-kuil Yunani, seperti patung Zeus di Olimpia yang dibangun oleh pematung terkenal Phidias, merupakan contoh betapa pentingnya representasi fisik dari para dewa. Patung Zeus, yang menggambarkan dewa sebagai sosok megah yang duduk di singgasana, bukan hanya menampilkan keindahan fisik, tetapi juga mengandung makna simbolis tentang kekuasaan, keagungan, dan kontrol atas alam semesta. Patung-patung ini bukan sekadar karya seni, melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada dewa dan memperlihatkan pemujaan masyarakat terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan patung Athena Parthenos yang dibangun di dalam Parthenon, kuil megah yang terletak di puncak bukit Acropolis. Patung ini, yang juga diciptakan oleh Phidias, menggambarkan Athena dengan perisai dan tombak, simbol dari kebijaksanaan dan kekuatan. Kuil ini sendiri menjadi lambang dari seluruh nilai yang dipegang oleh warga Athena: kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Karya seni ini bukan hanya sebuah simbol religi, tetapi juga perwujudan dari identitas kota itu sendiri, sebuah kota yang berkomitmen pada pengembangan intelektual dan keberanian dalam peperangan. Selain dalam patung, mitologi juga mengilhami banyak lukisan dan relief yang menghiasi dinding kuil atau bangunan publik lainnya. Lukisan-lukisan ini menggambarkan adegan-adegan mitologis yang penuh dengan dinamika dewa-dewi Olympus, dengan kisah cinta, pertempuran, dan pengkhianatan yang menjadi inti dari narasi mitologis. Misalnya, di kuil Apollo di Delphi, ada berbagai relief yang menggambarkan kemenangan para pahlawan Yunani yang mendapatkan berkat dari dewa, serta kisah-kisah tentang pertempuran yang melibatkan dewa-dewi seperti Athena dan Ares. Tak hanya dalam seni visual, mitologi dewa-dewi Olympus juga memberikan dampak yang besar dalam dunia teater Yunani. Drama tragedi dan komedi yang ditulis oleh para penulis terkenal seperti Sophocles, Euripides, dan Aristophanes sangat dipengaruhi oleh mitologi. Dalam banyak karya ini, para dewa dan dewi tidak hanya muncul sebagai karakter utama, tetapi seringkali menjadi penyebab atau pengarah dari takdir pahlawan manusia. Dalam drama terkenal seperti Oedipus Rex, karya Sophocles, kita melihat bagaimana kehendak dewa-dewi, yang tidak bisa ditentang oleh manusia, membentuk alur cerita tragis yang terjadi pada sang raja Oedipus. Pementasan drama di kota-kota Yunani, terutama di Athena, bukan hanya hiburan semata, tetapi juga cara untuk merenungkan kehidupan, moralitas, dan hubungan manusia dengan dunia ilahi. Dalam Medea, karya Euripides, misalnya, Dewi Aphrodite berperan besar dalam membentuk emosi dan tindakan Medea, sementara kisah cinta dan pengkhianatan antara manusia dan dewa-dewi menggambarkan ketegangan yang terjadi antara perasaan pribadi dan hukum ilahi. Melalui teater, masyarakat Yunani dapat mengeksplorasi konsep takdir, balas dendam, cinta, dan pengampunan yang diajarkan oleh para dewa. Tidak hanya dalam bentuk seni pertunjukan,
Mitologi Yunani juga mempengaruhi perkembangan filosofi dan pemikiran intelektual. Filsuf-filsuf besar Yunani seperti Plato dan Aristoteles, meskipun seringkali mengkritik pandangan mitologis tradisional, tetap tidak bisa menghindari pengaruh mitologi dalam karya-karya mereka. Dalam dialog-dialog Plato, misalnya, konsep-konsep seperti keadilan, kebajikan, dan kebenaran seringkali dibahas dengan merujuk pada figur-figur mitologis, yang menunjukkan bahwa mitologi adalah cara untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan besar tentang moralitas dan kehidupan manusia. Selain itu, dewa-dewi dalam mitologi Yunani juga melambangkan berbagai sifat yang dihargai dalam masyarakat. Contohnya, Dewi Athena, yang mempersonifikasikan kebijaksanaan, menunjukkan pentingnya pemikiran rasional dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial. Di sisi lain, Dewa Apollo, yang menggambarkan harmoni dan keseimbangan, melambangkan pencapaian ideal dalam seni dan musik, dua aspek yang sangat dihargai dalam kebudayaan Yunani. Konsep-konsep ini kemudian diterjemahkan dalam seni dan budaya Yunani yang mengutamakan harmoni, keseimbangan, dan keindahan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh mitologi Yunani semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Seni, arsitektur, dan filsafat Yunani yang terinspirasi oleh mitologi dewa-dewi Olympus mulai mempengaruhi kebudayaan Romawi, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia barat. Konsep-konsep mitologis yang lahir dari pemikiran Yunani, seperti ide tentang dewa-dewi yang mewakili berbagai aspek kehidupan, tetap relevan dalam peradaban-peradaban berikutnya, yang mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen dari mitologi tersebut dalam berbagai bentuk seni dan budaya. Secara keseluruhan, pengaruh mitologi dewa-dewi Olympus terhadap seni dan budaya Yunani tak dapat dipandang sebelah mata. Dari patung-patung megah yang menggambarkan kekuatan dewa, hingga karya-karya teater yang merenungkan hubungan manusia dengan ilahi, mitologi Yunani memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan budaya yang masih berlanjut hingga sekarang. Dalam seni dan budaya Yunani, kita dapat melihat sebuah cermin dari cara mereka melihat dunia. Sebuah dunia di mana dewa-dewi tidak hanya mengatur takdir, tetapi juga menginspirasi, memandu, dan memperkaya kehidupan mereka. Perang dan politik adalah dua elemen yang tak terpisahkan dalam sejarah kota-kota Yunani kuno, dan dewa-dewi Olympus memainkan peran yang sangat signifikan dalam keduanya. Di dunia yang dipenuhi dengan persaingan antar kota seperti Sparta, Athena, dan Argos, kehadiran dewa-dewi bukan hanya menjadi simbol kekuatan ilahi, tetapi juga berfungsi sebagai agen dalam menentukan hasil dari pertempuran dan keputusan politik yang penting. Setiap kota merasa memiliki dewa pelindungnya sendiri, yang dipercaya akan memberi mereka keberuntungan atau memberikan hukuman kepada musuh-musuh mereka. Kota Sparta, yang terkenal dengan militansinya, memiliki hubungan yang erat dengan Ares, dewa perang. Ares, meskipun seringkali digambarkan sebagai kekuatan yang brutal dan ganas, adalah simbol dari keberanian dan daya juang yang sangat dihargai oleh orang-orang Sparta. Bagi mereka, perang bukan hanya sebuah kewajiban tetapi juga suatu kehormatan, dan dalam setiap pertempuran, mereka berharap mendapatkan berkah dari Ares untuk meraih kemenangan. Dalam upacara-upacara mereka, Ares dihormati sebagai dewa yang menguatkan semangat juang dan keberanian para prajurit mereka. Sementara itu, Athena, dewi kebijaksanaan, memiliki peran yang lebih kompleks dalam politik dan peperangan. Meskipun ia sering dipandang sebagai dewi yang mengajarkan kebijaksanaan, Athena juga berperan sebagai pelindung dan penuntun para prajurit di medan perang. Dalam mitologi, Athena banyak terlibat dalam perang-perang besar, seperti dalam Perang Troya, di mana ia memberi nasihat kepada pahlawan seperti Odysseus dan Achilles. Sebagai dewi yang memerintah dengan kebijaksanaan, Athena mengajarkan bahwa kemenangan dalam perang tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kecerdikan, strategi, dan perencanaan yang matang. Dalam dunia politik, Athena berfungsi sebagai simbol dari sistem demokrasi yang berkembang di kota Athena. Dalam pandangan warga Athena, dewi ini mewakili nilai-nilai dasar dari pemerintahan yang adil, di mana hukum dan kebijaksanaan harus mendasari setiap keputusan yang diambil. Keputusan-keputusan besar yang diambil oleh Majelis Rakyat Athena seringkali dianggap sebagai wujud kehendak Athena. Bagi mereka, kebijaksanaan Athena tidak hanya mengatur aspek kehidupan individu, tetapi juga memandu kota mereka menuju keadilan sosial dan stabilitas politik. Pentingnya hubungan antara dewa-dewi dan politik terlihat jelas dalam peran mereka dalam pertempuran besar yang membentuk sejarah Yunani, seperti Perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta. Dalam perang ini, masing-masing kota merasa mendapat dukungan dari dewa-dewi mereka. Athena, dengan kebijaksanaannya, mendukung pendekatan yang lebih strategis dan diplomatis, sedangkan Sparta,
dengan fokus pada kekuatan militer, berharap mendapat perlindungan dari Ares. Hasil dari perang ini, yang penuh dengan strategi militer dan pertempuran berdarah, mencerminkan ketegangan antara dua pendekatan yang sangat berbeda terhadap kehidupan, peperangan, dan pemerintahan. Selain itu, dewa-dewi juga seringkali menjadi alat bagi pemimpin politik untuk mendapatkan dukungan dan melegitimasi kekuasaan mereka. Para pemimpin di kota-kota seperti Athena dan Sparta seringkali mengklaim bahwa mereka adalah wakil dari dewa tertentu, dan oleh karena itu, tindakan mereka di medan perang atau dalam politik dianggap sah dan benar. Di Athena, misalnya, para pemimpin seringkali berusaha menggambarkan diri mereka sebagai penerima wahyu atau bimbingan langsung dari Athena, dewi kebijaksanaan, untuk membenarkan keputusan-keputusan mereka yang penting. Sementara di Sparta, pemimpin mereka seringkali dikaitkan dengan keberanian dan kekuatan Ares. Keberadaan dewa-dewi dalam politik dan perang juga membawa dimensi yang lebih spiritual dalam kehidupan masyarakat Yunani. Bagi mereka, peperangan bukan hanya sekadar bentrokan antar pasukan, tetapi juga sebuah pertarungan antara kekuatan ilahi yang lebih besar. Dalam setiap pertempuran, orang Yunani percaya bahwa dewa-dewi ikut campur tangan, menentukan nasib para prajurit dan hasil dari konflik tersebut. Perasaan ketergantungan kepada dewa-dewi ini menciptakan hubungan yang erat antara dunia manusia dan dunia ilahi, di mana setiap kemenangan atau kekalahan dianggap sebagai bagian dari takdir yang ditentukan oleh para dewa. Dalam banyak mitos perang Yunani, kita juga melihat bahwa dewa-dewi memiliki sifat yang tidak selalu bisa diprediksi. Mereka dapat memberikan dukungan atau malah berbalik melawan para pahlawan atau kota-kota yang mereka lindungi. Contoh yang jelas terlihat dalam kisah perang Troya, di mana para dewa terlibat langsung dalam pertempuran. Misalnya, dewa Apollo berperan mendukung pihak Troya, sementara Athena lebih condong kepada pihak Yunani. Konflik ini menunjukkan bagaimana dewa-dewi bisa terlibat dalam konflik dunia manusia, mempengaruhi jalannya sejarah dan bahkan takdir para pahlawan. Keberadaan para dewa dalam politik dan peperangan tidak hanya membentuk dunia sosial Yunani, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembentukan identitas kolektif mereka. Masyarakat Yunani, dengan keyakinan mereka terhadap dewa-dewi, merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar dunia fisik. Setiap kemenangan atau kekalahan, baik dalam peperangan maupun dalam perdebatan politik, dianggap sebagai manifestasi dari kehendak dewa-dewi yang mengatur segala hal. Oleh karena itu, dewa-dewi tidak hanya berfungsi sebagai objek pemujaan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang menjadi dasar dari masyarakat Yunani itu sendiri. Dalam kesimpulannya, peran dewa-dewi Olympus dalam perang dan politik kota-kota Yunani menggambarkan betapa eratnya hubungan antara kekuatan ilahi dan dunia manusia. Dewa-dewi Olympus, melalui berbagai mitos dan cerita, tidak hanya memandu para prajurit di medan perang, tetapi juga menjadi simbol dari prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan politik dan sosial mereka. Dalam pandangan orang Yunani, setiap pertempuran, baik itu fisik atau politik, selalu melibatkan kehendak dewa, yang mengingatkan mereka bahwa kehidupan mereka, seperti takdir yang mereka jalani, adalah bagian dari skema yang lebih besar yang ditentukan oleh para dewa. Masyarakat Yunani kuno sangat mempercayai bahwa kehidupan sehari-hari mereka terhubung erat dengan dunia dewa-dewi Olympus. Bagi mereka, setiap aspek kehidupan, dari kelahiran hingga kematian, dari pertanian hingga perdagangan, hingga hubungan pribadi, dipengaruhi oleh kehendak dan pengaruh dewa-dewi yang ada di Gunung Olympus. Ritual-ritual keagamaan yang diadakan di seluruh Yunani menjadi media bagi mereka untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi, membentuk sebuah hubungan yang tak terpisahkan antara keduanya. Setiap kota di Yunani, seperti Athena, Sparta, dan Korintos, memiliki dewa pelindungnya sendiri, dan masyarakat meyakini bahwa mereka harus menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh dewa tersebut. Athena, sebagai dewi kebijaksanaan, misalnya, melambangkan pengetahuan dan strategi. Masyarakat Athena seringkali mencari bimbingan dalam kehidupan mereka dengan menuntut kebijaksanaan dalam segala tindakan. Para pemimpin, pedagang, dan ilmuwan yang lahir dari kota ini sangat dipengaruhi oleh pandangan yang mengedepankan rasionalitas dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan hidup. Di sisi lain, Sparta yang terkenal dengan nilai-nilai militer dan keberaniannya, menganggap Ares sebagai pelindung utama mereka. Dewa perang ini dianggap memberikan kekuatan dan keberanian kepada para prajurit yang berperang demi kehormatan dan kebanggaan kota. Di Sparta, orang tua mendidik anak-anak mereka dengan ajaran keras tentang keberanian dan disiplin, yang diakini sebagai bagian dari anugerah Ares,
dan setiap anak laki-laki yang dewasa wajib melalui ujian militer untuk membuktikan kelayakannya sebagai prajurit. Selain itu, keluarga di seluruh Yunani seringkali melakukan upacara dan persembahan untuk memohon perlindungan atau berkah dari dewa-dewi Olympus. Misalnya, keluarga-keluarga di Athena seringkali mengadakan upacara untuk memohon perlindungan Athena, berharap agar kehidupan mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keberuntungan. Upacara ini bisa berupa persembahan makanan, pembakaran dupa, atau bahkan pemanjatan doa yang dilaksanakan oleh kepala keluarga di altar keluarga mereka. Ritual-ritual seperti ini mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat Yunani bahwa hidup mereka berada di bawah pengaruh langsung para dewa. Pentingnya hubungan antara manusia dan dewa-dewi ini tercermin dalam festival-festival yang diadakan di seluruh wilayah Yunani. Di Athena, Festival Panathenaia adalah salah satu yang paling terkenal, yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menghormati Athena, dewi pelindung kota mereka. Selama festival ini, diadakan perlombaan olahraga, pementasan drama, serta persembahan besar yang menunjukkan rasa syukur warga Athena terhadap Athena atas perlindungan dan kebijaksanaannya. Festival ini bukan hanya sebuah perayaan budaya, tetapi juga bentuk nyata dari penghormatan kepada dewi yang dianggap sebagai pemberi kehidupan dan keamanan bagi seluruh kota. Sama halnya dengan festival yang diadakan untuk dewa-dewi lainnya, seperti Demeter, dewi pertanian, yang memiliki festival khas untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Para petani mengadakan persembahan untuk Demeter agar hasil pertanian mereka dapat diberkati dengan kelimpahan. Selain itu, festival ini juga digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial di antara warga desa dan kota, memperlihatkan bahwa mitologi Yunani tidak hanya terhubung dengan aspek religius, tetapi juga dengan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat Yunani juga sering mengandalkan berbagai bentuk ramalan atau pramalan untuk membantu mereka membuat keputusan penting. Orakel, seperti Orakel Delphi yang terkenal, memberikan wahyu yang dianggap datang dari dewa Apollo. Orakel ini adalah tempat di mana para pemimpin Yunani, bahkan dari kota-kota yang jauh sekalipun, datang untuk mencari nasihat mengenai perang, politik, atau bahkan urusan pribadi. Jawaban yang diberikan oleh para peramal, yang dianggap berasal dari Apollo, seringkali dijadikan sebagai panduan hidup dan keputusan-keputusan besar yang harus diambil oleh masyarakat. Dalam kehidupan pribadi, orang Yunani sangat percaya pada takdir yang ditentukan oleh dewa-dewi Olympus. Kehidupan seorang individu, baik itu seorang pejuang, pedagang, atau pemimpin, diyakini akan dipandu oleh kekuatan ilahi. Dalam banyak mitos, tokoh-tokoh yang mencoba melawan takdir mereka, seperti Oedipus atau Achilles, seringkali berakhir dengan kehancuran, menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan dan kebijaksanaan, mereka tetap tidak bisa menghindari takdir yang ditentukan oleh para dewa. Secara keseluruhan, pengaruh dewa-dewi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani sangatlah mendalam. Mereka tidak hanya menjadi objek pemujaan dalam kuil-kuil, tetapi juga menjadi bagian dari pola pikir, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap individu dalam masyarakat. Dewa-dewi Olympus bukan hanya entitas abstrak yang jauh di atas mereka, tetapi figur yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka, memberi makna pada keberadaan mereka, dan menentukan nasib mereka. Mitologi Yunani mengajarkan bahwa kehidupan manusia adalah interaksi antara yang ilahi dan yang manusiawi. Oleh karena itu, setiap tindakan, setiap upacara, dan setiap perayaan bukan hanya sekadar rutinitas sosial atau budaya, tetapi sebuah bentuk komunikasi dengan dunia ilahi. Kehadiran para dewa-dewi Olympus memberikan landasan yang kokoh bagi masyarakat Yunani untuk memahami dunia mereka, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, serta memberikan mereka kekuatan dan keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Di dunia Yunani kuno, mitologi dewa-dewi Olympus tidak hanya berperan dalam aspek spiritual dan religius, tetapi juga dalam membentuk struktur sosial dan hubungan antara individu dan negara kota. Dewa-dewi menjadi lambang dari berbagai nilai yang sangat dihargai dalam masyarakat, dan mereka seringkali digunakan untuk menjustifikasi hierarki sosial, posisi politik, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesinambungan antara dunia manusia dan dunia ilahi adalah inti dari sistem sosial Yunani, yang memastikan bahwa setiap aspek kehidupan, dari pemerintahan hingga peran gender, dipengaruhi oleh kehendak dan pengaruh para dewa. Dewa Zeus, sebagai pemimpin para dewa di Olympus, melambangkan kekuasaan tertinggi yang memerintah atas segala hal di dunia ini. Zeus, dengan kekuatan petirnya, tidak hanya dianggap sebagai penguasa langit, tetapi juga sebagai pengatur ketertiban dan hukum yang berlaku di bumi. Di dalam struktur sosial Yunani,
Konsep kekuasaan yang ada di tangan para pemimpin atau tiran seringkali dipandang sebagai wujud dari kekuasaan Zeus itu sendiri. Pemerintah, dalam pandangan masyarakat Yunani, seharusnya mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para dewa, dan dengan demikian, raja atau pemimpin yang bijaksana akan dipandang sebagai figur yang dekat dengan kehendak Zeus. Namun, meskipun Zeus seringkali dipandang sebagai penguasa yang menegakkan keadilan, para dewa-dewi lainnya menunjukkan bahwa kekuasaan seringkali harus dilihat dalam konteks keseimbangan antara kekuatan dan moralitas. Dewa Athena, sebagai dewi kebijaksanaan, mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya dapat dicapai dengan kekuatan fisik atau ketegasan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Athena, yang melambangkan pemerintahan yang adil dan rasional, menjadi simbol bagi pemimpin-pemimpin yang berusaha memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kota Athena, yang menjadi pusat peradaban Yunani, mempraktekkan ideologi ini dengan menciptakan sistem demokrasi yang memperbolehkan warganya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, ada dewa-dewi yang lebih menekankan pada aspek pengorbanan dan keberanian individu dalam menghadapi tantangan hidup. Ares, dewa perang, adalah simbol dari semangat juang yang tak kenal takut dan tanpa kompromi. Bagi masyarakat Sparta, nilai-nilai yang dianut Ares adalah inti dari identitas mereka sebagai prajurit yang tangguh. Kota Sparta, yang lebih menekankan pada ketahanan fisik dan kekuatan militer, memandang Ares sebagai lambang dari sifat pemberani yang harus dimiliki oleh setiap warganya. Sebagai bangsa yang sangat militeristik, Sparta menciptakan struktur sosial yang sangat disiplin, di mana status dan kedudukan sosial seseorang sangat bergantung pada kemampuan mereka di medan perang. Bahkan, anak-anak di Sparta sejak kecil telah dididik untuk menghormati nilai-nilai keberanian dan pengorbanan dalam peperangan, sebuah pendidikan yang menurut mereka adalah cara untuk menghindari kehancuran dan untuk menjaga kekuatan negara mereka. Namun, dalam masyarakat Yunani, peran dewa-dewi Olympus juga sangat terlihat dalam membentuk peran gender yang kaku. Dewa-dewi perempuan, seperti Hera, istri dari Zeus dan dewi pernikahan, memegang peranan penting dalam melambangkan norma-norma tradisional dalam masyarakat. Hera adalah simbol dari kesetiaan, kehormatan, dan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga serta pemelihara hubungan keluarga. Dalam mitologi, kisah-kisah tentang Hera seringkali melibatkan perjuangannya untuk melindungi pernikahan dan kesucian institusi keluarga, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Yunani kuno. Oleh karena itu, wanita Yunani diharapkan untuk mematuhi norma-norma ini, meskipun dalam beberapa kasus mereka juga memiliki pengaruh penting dalam kehidupan agama dan sosial, seperti yang terlihat dalam beberapa festival keagamaan yang dirayakan oleh wanita. Namun, meskipun terdapat pembatasan terhadap peran perempuan dalam kehidupan publik, ada juga dewi-dewi yang memberikan contoh tentang peran perempuan yang lebih kuat dan mandiri. Dewi Artemis, misalnya, adalah dewi pemburu dan pelindung alam liar yang sering digambarkan sebagai sosok yang mandiri dan kuat. Sebagai dewi yang lebih sering dikaitkan dengan kebebasan dan keberanian, Artemis memberikan citra perempuan yang tidak terikat oleh norma-norma sosial tradisional dan mampu menentang batasan-batasan yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam mitologi, Artemis adalah sosok yang merdeka, tidak tergantung pada laki-laki, dan bahkan seringkali melawan para dewa lainnya untuk menjaga kebebasan dan integritasnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran sosial perempuan di Yunani kuno sangat dibatasi, mitologi juga memberikan contoh tentang kemungkinan keberagaman peran yang bisa diambil oleh perempuan dalam dunia mitologis. Selain itu, dewa-dewi juga memiliki pengaruh dalam mengatur sistem sosial terkait dengan kehidupan ekonomi dan produksi. Demeter, dewi pertanian, adalah sosok yang sangat dihormati di Yunani karena ia melambangkan kemakmuran dan kelimpahan. Dalam masyarakat agraris seperti Yunani, hubungan antara manusia dan alam sangat penting, dan Demeter menjadi simbol dari ketergantungan manusia terhadap alam untuk menghasilkan pangan. Oleh karena itu, festival-festival yang diadakan untuk menghormati Demeter, seperti festival Thesmoporia yang dirayakan oleh wanita, berfungsi tidak hanya untuk menghormati dewi, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial di antara anggota komunitas serta untuk memohon kelimpahan hasil bumi. Pengaruh para dewa-dewi Olympus dalam kehidupan sosial juga dapat dilihat dalam cara mereka menjadi penghubung antara kehidupan manusia dan konsep-konsep metafisik seperti takdir dan kehidupan setelah mati. Hades, dewa dunia bawah, mengatur wilayah kematian dan takdir jiwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Dalam mitologi, Hades seringkali dilihat sebagai sosok yang menegakkan hukum alam yang tidak dapat dihindari. Setiap jiwa yang meninggalkan tubuh harus menempuh perjalanan ke dunia bawah yang dikuasai olehnya.
Kehadiran Hades dalam mitologi Yunani menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau kekayaan, akan menghadapi takdir yang sama, yaitu kematian. Pada akhirnya, dewa-dewi Olympus membentuk struktur sosial yang sangat kompleks dalam masyarakat Yunani. Mereka tidak hanya menjadi pelindung dan pengatur nasib manusia, tetapi juga menjadi simbol dari berbagai nilai yang mendasari hubungan sosial, etika, dan hierarki yang ada di antara individu dan kelompok. Dalam setiap aspek kehidupan, dari perang dan politik hingga ekonomi dan agama, pengaruh para dewa-dewi jelas terasa, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara dunia manusia dan dunia ilahi dalam struktur sosial Yunani kuno. Mitologi Yunani kuno tidak hanya menggambarkan hubungan manusia dengan dewa-dewi, tetapi juga menyajikan pandangan yang mendalam tentang kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Masyarakat Yunani memiliki pandangan yang sangat unik dan kompleks tentang kematian dan takdir, yang tercermin dalam kisah-kisah mitologis yang melibatkan perjalanan jiwa setelah meninggalkan tubuh. Dalam kepercayaan mereka, kehidupan di dunia ini hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar, di mana kehidupan setelah mati adalah sebuah aspek yang tidak dapat dihindari, tetapi juga penuh dengan ketidakpastian dan misteri. Dewa Hades, yang memerintah dunia bawah, merupakan salah satu figur yang paling penting dalam mitologi Yunani terkait dengan kematian. Hades, yang sering digambarkan sebagai sosok yang serius dan tidak ramah, adalah dewa yang mengatur takdir setiap jiwa yang meninggalkan dunia ini. Dalam pandangan Yunani, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi lebih merupakan tahap baru dari eksistensi yang harus dilalui oleh setiap manusia. Bagi mereka, dunia bawah yang dikuasai oleh Hades adalah tempat bagi jiwa yang telah meninggal untuk menjalani takdir mereka. Entah itu kehidupan yang tenang di Elysium bagi mereka yang berbuat baik, atau penderitaan di Tartaros bagi mereka yang melakukan dosa besar. Namun, meskipun kematian dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan, ada banyak tokoh dalam mitologi Yunani yang berusaha melawan atau menghindari takdir kematian. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah Achilles, pahlawan besar dalam Perang Troya, yang diberi pilihan antara hidup panjang tetapi biasa-biasa saja, atau hidup singkat dengan kejayaan dan kemuliaan. Achilles memilih hidup yang penuh dengan kejayaan, meskipun ia tahu bahwa kematian yang mengerikan akan datang lebih cepat kepadanya. Kisah Achilles mencerminkan keyakinan bahwa kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari, tetapi apa yang dilakukan dalam hidup ini akan menentukan kenangan yang tertinggal setelah kematian. Di sisi lain, mitologi Yunani juga menunjukkan bahwa para dewa sendiri tidak dapat sepenuhnya menghindari atau mengubah takdir mereka. Meskipun para dewa memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka juga berada di bawah kekuasaan takdir yang ditentukan oleh Moirai, Dewi Takdir. Moirai, yang terdiri dari 3 dewi yang mengatur takdir setiap individu, memiliki kekuatan untuk menentukan berapa lama seseorang akan hidup, kapan mereka akan mati, dan bagaimana mereka akan meninggal. Bahkan Zeus, sebagai pemimpin para dewa, tidak dapat menghindari pengaruh Moirai, yang menunjukkan bahwa bahkan dewa-dewi pun tidak dapat melawan takdir yang telah ditentukan untuk mereka. Kisah tentang Orpheus, seorang musisi legendaris yang mencoba untuk mengembalikan istrinya, Eurydice, dari dunia bawah, juga menggambarkan pandangan Yunani tentang ketidakmampuan untuk melawan kematian. Orpheus, dengan kekuatan musiknya yang luar biasa, berhasil memikat Hades dan Persephone, istri Hades, untuk membiarkan Eurydice kembali ke dunia hidup. Namun, ada satu syarat. Orpheus tidak boleh menoleh untuk melihat Eurydice sebelum mereka mencapai dunia atas. Dalam keputusasaan dan kegelisahan, Orpheus menoleh, dan Eurydice hilang selamanya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun manusia dapat berjuang melawan kematian, pada akhirnya takdir tetap lebih kuat daripada usaha individu untuk mengubahnya. Pandangan Yunani tentang kehidupan setelah mati juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang moralitas dan keadilan. Mereka percaya bahwa para dewa menilai perbuatan manusia dan memberikan hadiah atau hukuman sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani. Jiwa yang menjalani kehidupan yang baik akan menikmati kebahagiaan di Elysium, tempat kedamaian bagi mereka yang suci, sementara mereka yang berbuat jahat akan dihukum di Tartaros, tempat siksaan yang abadi. Konsep ini mencerminkan ideologi moral yang sangat kuat dalam masyarakat Yunani, di mana tindakan selama hidup akan menentukan takdir jiwa di dunia setelah mati. Namun, ada juga pandangan yang lebih kompleks mengenai kehidupan setelah mati, yang tercermin dalam kisah-kisah yang menggambarkan kesulitan dan ketidakpastian jiwa setelah meninggal. Misalnya, dalam kisah Homeres Odyssey, Odysseus melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk bertemu dengan jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal,
termasuk pahlawan besar seperti Achilles. Dalam pertemuan ini, Achilles mengungkapkan penyesalannya tentang memilih kehidupan yang penuh dengan kehormatan tetapi singkat, daripada hidup panjang tetapi tidak dikenal orang. Kisah ini menunjukkan bahwa, meskipun para pahlawan Yunani dihormati karena keberanian dan kejayaan mereka, mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa kehidupan setelah mati tidak selalu membawa kepuasan, dan bahwa takdir seringkali membawa penyesalan. Selain itu, pandangan tentang kehidupan setelah mati juga mengarah pada perenungan lebih dalam mengenai keberadaan jiwa. Di dalam mitologi Yunani, jiwa dianggap sebagai bagian dari esensi manusia yang terus ada setelah tubuh mati. Jiwa ini akan menjalani takdir yang telah ditentukan, baik itu di dunia bawah atau di tempat yang lebih damai. Konsep ini memberikan pengaruh yang besar terhadap filosofi Yunani, yang mulai mempertanyakan tentang kehidupan yang lebih tinggi dan tujuan manusia di dunia ini. Filosofi seperti yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato mengembangkan ide-ide tentang jiwa yang abadi dan kehidupan yang lebih besar dari dunia material, yang kemudian membentuk dasar bagi pemikiran filsafat Barat. Seiring berjalannya waktu, pandangan ini mulai berkembang menjadi keyakinan tentang kehidupan setelah mati yang lebih filosofis, yang akhirnya memengaruhi pemikiran agama dan spiritualitas dalam budaya Barat. Namun, selama berabad-abad, keyakinan masyarakat Yunani tentang kematian dan kehidupan setelah mati tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam memahami cara mereka melihat dunia dan tempat manusia di dalamnya. Kehidupan di dunia ini adalah tempat untuk berjuang, berbuat baik, dan meninggalkan warisan yang akan dikenang. Sementara dunia setelah mati adalah tempat yang penuh dengan ketidakpastian dan takdir yang tak terhindarkan. Akhirnya, melalui mitologi Yunani, masyarakat kuno ini mengajarkan bahwa kematian adalah bagian dari siklus alami kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, bagaimana seseorang menjalani hidup mereka selama masa hidup di dunia ini akan menentukan kualitas dan takdir jiwa mereka di dunia bawah. Dalam pandangan mereka, kehidupan dan kematian adalah dua sisi dari koin yang tidak terpisahkan, dan pemahaman tentang keduanya sangat mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan makna dan tujuan. Dalam sejarah dan mitologi Yunani kuno, kota-kota seperti Sparta dan Athena memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat Yunani secara keseluruhan. Sparta dikenal dengan masyarakat militernya yang keras dan terstruktur, sedangkan Athena dikenal sebagai pusat budaya, seni, dan filsafat. Kedua kota ini seringkali berperan sebagai simbol dari dua kutub yang berbeda dalam dunia Yunani kuno, militerisme dan intelektualitas. Tetapi keduanya juga sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah dan mitologi Yunani yang lebih luas. Sparta, yang terletak di wilayah Laconia di bagian selatan Yunani, dikenal sebagai negara yang mengutamakan keunggulan militer dan disiplin yang ketat. Masyarakat Sparta dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan fisik dan ketahanan mental. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki Sparta mulai menjalani pelatihan militer yang intensif, yang dikenal sebagai agoge, yang mempersiapkan mereka untuk menjadi prajurit tangguh yang siap untuk berperang kapan saja. Kehidupan di Sparta sangat terfokus pada persiapan untuk pertempuran, dan setiap aspek masyarakat, mulai dari pendidikan hingga struktur sosial, dirancang untuk mendukung tujuan ini. Dalam mitologi, Sparta juga dikenal dengan kisah-kisah pahlawan yang lahir dari kota ini, seperti Leonidas, Raja Sparta yang terkenal karena kepemimpinannya dalam pertempuran Thermopylae. Leonidas dan pasukannya yang terdiri dari 300 prajurit Sparta menjadi simbol keberanian dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Meskipun mereka akhirnya kalah dalam pertempuran, semangat mereka untuk mempertahankan tanah air mereka melawan pasukan Persia yang jauh lebih besar menjadi salah satu cerita paling legendaris dalam sejarah Yunani. Keberanian mereka tidak hanya dihormati dalam mitologi tetapi juga dalam kenyataan sejarah, menciptakan gambaran tentang Sparta sebagai kota yang tidak pernah mundur dalam menghadapi ancaman luar. Sebaliknya, Athena, ibu kota budaya Yunani kuno, dikenal sebagai pusat filsafat, seni, dan demokrasi. Athena adalah kota yang sangat berbeda dari Sparta, dengan masyarakat yang mengutamakan kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengembangan intelektual. Athena merupakan rumah bagi beberapa pemikir terbesar dalam sejarah dunia, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kota ini juga dikenal sebagai tempat kelahiran demokrasi, dengan sistem pemerintahan yang memberi hak suara kepada warganya dalam keputusan politik, meskipun ini terbatas hanya untuk warga negara pria yang bebas. Dewa pelindung Athena adalah Athena, dewi kebijaksanaan, strategi, dan perang yang bijaksana. Dalam mitologi, Athena dikenal sebagai salah satu dewi terkuat di Olympus,
yang sering digambarkan sebagai pelindung para pahlawan besar. Kisah paling terkenal yang melibatkan Athena adalah peranannya dalam Perang Trojan, di mana ia memberi dukungan kepada para pahlawan Yunani seperti Odysseus dan Achilles. Athena juga terkenal karena kelahiran ajaibnya dari kepala Zeus, yang melambangkan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri seorang pemimpin yang bijaksana. Dalam pandangan masyarakat Yunani, Athena adalah simbol kecerdasan dan ketegasan yang menyatukan kemampuan untuk berpikir dengan kekuatan untuk bertindak dengan bijaksana. Selain kecerdasan, Athena juga dihormati karena keterlibatannya dalam penciptaan dan pelestarian kebudayaan. Festival Panathenaik yang diadakan di Athena setiap 4 tahun sekali menjadi salah satu acara paling penting dalam kalender keagamaan Yunani. Selama festival ini, masyarakat Yunani mempersembahkan berbagai karya seni dan pertunjukan atletik untuk menghormati dewi mereka. Kegiatan ini mencerminkan pentingnya kesenian, ilmu pengetahuan, dan olahraga dalam budaya Athena, serta kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Barat. Meski memiliki filosofi yang sangat berbeda, hubungan antara Sparta dan Athena bukanlah hubungan yang damai sepanjang waktu. Kedua kota ini seringkali terlibat dalam persaingan yang sengit, terutama dalam Perang Peloponnesian yang terjadi pada abad ke-5 SM. Perang ini adalah pertempuran antara Liga Delian yang dipimpin oleh Athena dan Liga Peloponnesian yang dipimpin oleh Sparta. Konflik ini merupakan puncak dari ketegangan yang telah berkembang selama beberapa dekade antara dua kota besar ini, yang mewakili dua kekuatan yang berbeda. Athena dengan filosofi demokrasinya dan keunggulan budaya, serta Sparta dengan kekuatan militer dan kedisiplinan militernya. Perang Peloponnesian mengubah arah sejarah Yunani secara signifikan. Meskipun Athena memiliki keunggulan dalam hal kekuatan ekonomi dan budaya, pasukan Sparta yang lebih terlatih dalam pertempuran akhirnya berhasil mengalahkan Athena. Namun, kemenangan Sparta tidak berlangsung lama, karena ketegangan antara negara-negara Yunani lainnya, ditambah dengan konflik internal, menyebabkan penurunan kejayaan Sparta. Perang ini juga mencerminkan perubahan besar dalam pandangan Yunani terhadap kekuasaan dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat mereka. Meskipun Sparta dan Athena sangat berbeda, keduanya menunjukkan bahwa perbedaan dalam filosofi dan tujuan bisa menghasilkan dampak yang besar terhadap perkembangan sejarah dan budaya mereka. Namun, meskipun perbedaan antara Sparta dan Athena sangat jelas, keduanya tetap berkontribusi pada warisan budaya Yunani yang besar. Dari Sparta, kita mendapatkan nilai-nilai keberanian, kedisiplinan, dan pengorbanan untuk negara. Dari Athena, kita menerima warisan intelektual dan filosofis yang membentuk dasar-dasar pemikiran Barat. Kedua kota ini, meskipun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan pemerintahan, tetap menjadi bagian integral dari mitologi dan sejarah Yunani, yang saling melengkapi untuk membentuk peradaban yang begitu besar dan berpengaruh bagi dunia. Akhirnya, meskipun mereka seringkali berada dalam ketegangan, baik Sparta maupun Athena mewakili dua sisi dari kekuatan yang lebih besar dalam sejarah Yunani kuno, kekuatan fisik dan intelektual. Keduanya memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan Yunani dan peradaban dunia secara keseluruhan. Melalui mitologi dan sejarah mereka, kita belajar bahwa kekuatan tidak hanya datang dari kemampuan untuk berperang, tetapi juga dari kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan memimpin dengan bijaksana. Kedua kota ini, dengan cara mereka masing-masing, meninggalkan warisan yang akan dikenang dan dihargai oleh generasi-generasi berikutnya. Mitologi Yunani bukan hanya sebatas kisah-kisah yang menceritakan tentang para dewa dan pahlawan, tetapi juga telah membentuk dasar dari banyak konsep dan nilai yang masih relevan hingga hari ini. Dalam banyak hal, mitologi ini adalah cermin dari keyakinan dan pandangan hidup orang Yunani kuno yang masih memengaruhi banyak aspek peradaban Barat, mulai dari seni, politik, hingga filosofi. Peninggalan mitologi Yunani hidup terus dalam karya-karya besar seni, sastra, dan bahkan ilmu pengetahuan, menciptakan warisan yang telah bertahan lama melampaui zaman kuno mereka. Pentingnya mitologi Yunani dalam peradaban Barat tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak dewa dan pahlawan dalam mitologi Yunani yang menjadi simbol nilai-nilai universal. Contoh nyata adalah sosok Hercules, yang dikenal karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena perjuangannya melawan ketidakadilan. Dalam banyak karya seni dan sastra, Hercules menjadi simbol dari keberanian dan kerja keras yang pantang menyerah. Dalam dunia modern, bahkan di luar konteks mitologi, karakteristik Hercules masih digunakan sebagai representasi dalam iklan dan budaya populer, mengajarkan nilai penting tentang perjuangan dan pencapaian. Selain itu, banyak aspek pemikiran filosofis Yunani yang telah membentuk dunia modern. Pemikir seperti Socrates,
Plato, dan Aristoteles, meskipun lebih dikenal karena kontribusinya terhadap perkembangan filosofi, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh mitologi dalam karyanya. Socrates, yang seringkali menggunakan mitologi sebagai alat untuk menggali konsep moral dan etika, menunjukkan bagaimana mitos dapat digunakan sebagai cara untuk memprovokasi pemikiran kritis tentang kehidupan, hakikat manusia, dan tempatnya di dunia. Banyak diskusi tentang kehidupan yang baik dalam ajaran filosofi Yunani dipengaruhi oleh kisah-kisah mitologis yang mencerminkan dilema moral, seperti yang ditemukan dalam kisah-kisah dewa-dewa dan pahlawan mereka. Pahlawan mitologi Yunani, seperti Odysseus dan Achilles, berperan penting dalam perkembangan konsep heroisme yang kemudian digunakan dalam banyak karya sastra dunia. Perjalanan panjang Odysseus dalam Odyssey, yang penuh dengan tantangan dan cobaan, telah menginspirasi penulis dan pemikir dari berbagai zaman untuk menciptakan narasi tentang pengorbanan, kecerdikan, dan kekuatan batin. Begitu pula kisah Achilles, yang menceritakan tentang keputusan hidup dan kematian yang harus dihadapi setiap pahlawan, mengajarkan tentang harga sebuah kejayaan yang datang dengan pengorbanan besar. Karakter-karakter ini menjadi lambang dari ketahanan manusia dalam menghadapi kesulitan, sebuah tema yang tetap relevan di dunia modern. Selain itu, konsep-konsep politik yang berkembang di Athena, seperti demokrasi, telah memberikan kontribusi besar terhadap cara kita memahami pemerintahan modern. Meskipun sistem demokrasi Athena berbeda jauh dari sistem modern, ide dasar tentang partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan politik telah menginspirasi banyak negara di seluruh dunia. Athena adalah tempat lahirnya gagasan tentang pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang menjadi dasar bagi banyak sistem politik di dunia barat. Dengan demikian, meskipun peradaban Yunani kuno telah lama hilang, warisan politiknya terus hidup dalam struktur pemerintahan yang kita kenal sekarang. Dalam seni, mitologi Yunani tetap menjadi sumber inspirasi tak terbatas. Karya-karya seni Yunani kuno, seperti patung-patung dan lukisan-lukisan yang menggambarkan dewa-dewi serta pahlawan mitologi, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana orang Yunani memandang dunia dan dewa-dewa mereka. Patung-patung seperti Discobolus, pelempar cakram, dan Venus de Milo adalah contoh dari pengaruh besar seni Yunani terhadap seni klasik dan Renaissance Eropa. Selain itu, kisah-kisah seperti Iliad dan Odyssey tetap dibaca dan dipelajari di sekolah-sekolah di seluruh dunia, menginspirasi generasi demi generasi dengan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Meskipun mitologi Yunani berasal dari dunia yang jauh berbeda, banyak aspek dari cerita-cerita tersebut yang masih terasa relevan bagi masyarakat modern. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang konflik batin manusia, hubungan dengan alam, pencarian makna hidup, dan tantangan untuk mengatasi ketakutan dan kelemahan diri. Dewa-dewi Olympus, dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka, mencerminkan perjuangan manusia dalam memahami nasib dan takdir. Dalam banyak hal, cerita-cerita ini memberi kita kesempatan untuk merenung tentang sifat manusia dan tempat kita dalam dunia yang lebih besar. Mitologi Yunani juga memberikan pelajaran tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Banyak dari kisah-kisah tersebut menggambarkan konflik antara dewa-dewi yang tinggal di langit dan manusia yang hidup di bumi. Dewa-dewi seperti Zeus, Hera, dan Poseidon mewakili berbagai kekuatan alam, sementara pahlawan seperti Perseus dan Herakles berjuang melawan ancaman yang datang dari kekuatan tersebut. Konflik-konflik ini mencerminkan ketegangan antara manusia dan kekuatan alam, yang tetap menjadi tema penting dalam pemikiran ilmiah dan filosofis hingga saat ini. Kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati kekuatan alam dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Warisan budaya Yunani kuno, baik melalui mitologi, seni, atau filsafat, telah membentuk cara kita melihat dunia dan menilai diri kita sendiri. Mitologi Yunani bukan hanya sebuah kumpulan cerita kuno, tetapi sebuah panduan yang membawa pesan moral, sosial, dan filosofis yang mendalam. Dalam dunia yang terus berkembang ini, nilai-nilai yang terkandung dalam mitologi Yunani terus mengilhami pemikiran manusia, baik dalam bidang seni, politik, maupun pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Dengan demikian, meskipun zaman Yunani kuno telah berlalu ribuan tahun yang lalu, warisan mereka tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini. Dewa-dewi Olympus dan kota-kota seperti Sparta dan Athena tidak hanya bagian dari sejarah yang jauh, tetapi juga bagian dari fondasi yang membentuk peradaban kita sekarang. Kita terus belajar dari kisah-kisah mereka, mengambil hikmah dari perjuangan dan pencapaian mereka, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita.